Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik fi duriyati wa tudra wa fikum li ta'atik warzuqni birahum ya rabbi mutahidina la mutafarriqin mutabihina la mutabaqidin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap para hadirin jamaah Masjid Nuruddin yang berbahagia, guru kita Ustaz Aswan, Ketua Remaja Saudara Wawan, hadirin para jamaah yang berbahagia, Al-Fatihah bil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasul wa ala alihi wa jwajihi wa durriyatihi summa ila ruhi muhajirallah Muhammad Isa summa ila ruhi fakil muqaddam Muhammadi Ali ba'alawi wa usuli wa furihim summa ila ruhi asyah al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ila ruhi syah imam natanara wa ila Muhammad asbina wa ila ruhi kutubi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi Saman al-Madani wa ila ruhi Asy'al al-Imam Abi Hasan Sajli fi usi wa purihim wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyana amwat husan ila arwahi fi hajal masjid wa fi hajal waqfi masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dahiyati wal akikah. Bermula ini bab menjelaskan tentang kurban. Dan ini tidak ada di kitab Safinah. Saya khususkan malam ini membahas tentang kurban karena berkenaan dengan hari raya kurban. Mudah-mudahan menjadi sebuah materi untuk memperbekali diri kita bagaimana tujuan, maksud, dan hukum dari itu kurban. Sehingga ketika kita sudah memahami kurban, maka Allah berikan kemudahan dan kelancaran buat rezeki kita. Agar di hari raya kita mampu untuk berkurban. Maka mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saudara, apa yang dimaksud dengan itu kurban? Ulama katakan kurban itu ma yuzbahu minan ni'am taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil idi ila akhiri ayamit tasyrik. Kurban adalah binatang yang disembelih dari beberapa binatang yang khusus. Kenapa khusus? Karena cuma 3. Yang pertama kambing, kedua sapi, ketiga onta. Bebek enggak, apalagi kuyuk wawang. Agak masuk ya. Jangankan bebek, kuyuk aja kagak ya, apalagi curut. Tujuan apaan? Taqarruban, ingin dekat dengan Allah. Jadi ada tujuan khusus dari korban, taqarrub, upaya ikhtiar usaha bagaimana supaya dekat sama Allah. Kenapa setiap orang pengen dekat? Karena kedekatan itu akan membuat manusia
menjadi lebih mudah untuk memasuki pintu surga Allah. Kalau jauh, boro-boro kita masuk, kenal juga kagak. Bagaimana kemudian kita mengenal? Karena kita jauh. Maka kurban itu disembelih pada hari raya Idul Adha. Bagaimana kalau belum masuk Id? Artinya belum masuk itu pelaksanaan sholat Id. Ada kambing potong jam 6. Udah masuk Id belum? Belum, maka kambingnya tidak jadi korban, hanya sekedar sedekah. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Kapan masuknya sholat Id, kemudian khutbah Id? 15 menit. Cukup. Karena yang lama bukan khutbah Jumatnya, dan sholat Jumatnya yang lama ngomongnya. Kayak kita sholat Jumat, kalau di kampung 10 menit selesai. Maka begitu azan, Bang Heri mandi, lari ke masjid Turudin, udah bubar. Mengapa? Karena cuma 10 menit. Kalau kemudian orang sholat dengan khutbah tanpa ada bahasa Indonesia. Kalau di kampung kan begitu. Maka jam 11 orang udah kumpul. Setengah 12 udah penuh. Kenapa? Ya karena sembahyang Jumat sebentar, 10 menit cukup. Habis khutbah, sholat. Khutbah paling 5 menit, sholat 5 menit, udah lama banget sholat 5 menit. 10 menit cukup. Maka begitu orang kampung sini kalau di Nuruddin 10 menit sembahyang, saya yakin jam setengah 12 penuh nih masjid. Ini kita kan nungguin azan. Udah azan belum? Belum. Tarah. Udah azan baru mandi. Emang apa? Bang Aswan jadi imam, Bang Aswan jadi khotib. Khotibnya 7 jam. Umpama. Ya. Karena kebuatan lama, maka kemudian menjadi tradisi dan adat. Ntar kalau udah kedengeran suaranya baru saya datang, gitu ya. Kenapa? Pasti imamnya si anu, khotibnya si anu, biasanya sejam. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah habis waktunya? Sudah habis. Berarti sampai hari Tasyrik. Kalau lebaran kita Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu disebut hari Tasyrik. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Kambing dipotong hari Senin. Nggak jadi kurban karena sudah habis waktunya. Kalau korbannya sunnah, maka sekedar sedekah. Karena begitu malam Senin, azan maghrib, habis deh waktunya. Habis waktu. Itu tasyrik. Mengapa ada tasyrik? Karena pentingnya itu Idul Adha, orang berkurban. Maka Allah tunggu dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Dan pentingnya kemudian itu tanggal haram orang puasa walaupun qada. Kita mau puasa sunnah, haram puasa wajib, haram. Umpama kita membayar qada di tanggal 11, boleh enggak? Enggak boleh, karena hari tasyrik, hari yang haram untuk orang melakukan ibadah. Ibadah puasa enggak boleh. Karenanya ini penting, maka di dalam hukum korban enggak boleh daging korban dibagi non muslim, cukup orang Islam. Karena daging korban adalah suguhan langsung yang Allah berikan untuk orang muslim. Enggak boleh korban dicacak-cacak kemudian dibagi non muslim, boleh enggak? Enggak boleh. Karena daging korban Allah khususkan buat orang Islam. Kecuali Bang Heri dapat daging kurban kemudian dia bagi, habis dia masak tangganya yang non muslim, boleh enggak? Itu masih silahkan karena sudah jatahnya Bang Heri.
Maka titik perbedaan antara akikah dan korban jauh. Kalau korban ini dikhususkan, kalau akikah dikhususkan buat orang-orang fakir dan miskin. Orang kaya ntar dulu, kalau daging akikah. Maka ngundangnya orang miskin. Maka ketahuan kalau akikah siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ya. Kenapa begitu, Bang Heri, Bang Hendra? Oh, karena orang susah itu, orang fakir lebih diterima doanya ketimbang orang, karena aja hisabannya kurang, kan lebih diterima doanya. Dan ketika orang akikah berharap minta doa, maka dihususin. Tapi di kita nggak pilih-pilih ya, siapa yang datang dikasih. Ya sedekah hadiah aja itu mah. Tapi sedekahnya khusus buat orang-orang miskin. Beda dengan kurban. Kurban mau dia kaya, mau susah, mau fakir, boleh dibagi, boleh. Sama nggak? Sama. Orang suguhan. Modelnya kayak kita kondangan. Itu suguhan dari orang hajatan, mau kaya, mau susah, mau miskin, sama nggak makannya? Maka kita gede banget kalau ada ruangan Pak Ivi ya. Usah gua kondangan sama, mau dia tempatnya beda. Gua enak amat itu ya, gitu ya. Gua juga kan datang kondangan, dia kondangan. Namanya kondangan makin kagak kehitung mau berapa kek, nanti gua datang kondangan. Tempatnya makin beda. Wah, lo kita enak banget begitu ya. Kayaknya kita dibeda-bedain amat, orang susah sama orang kaya. Gitu. Nah, korban nggak begitu. Mau kaya, mau susah, sama. Dapat. Pak mobilnya 5, kasih. Pak mobilnya 10, kasih. Emang ini mah suguhan dari Allah untuk orang Islam. Tapi awas kemudian. Korban itu hukum pada awal adalah sunatun muakkadah. Sunnah muakkad, awal hukum. Sunnah yang diperkuat, yang hampir menyamai kepada barang wajib. Awalnya ya. Tapi kemudian kata musannif, bihaqina alal kifayah. Maka ada kemudian di YouTube kita dengar Ustadz mengatakan cukuplah kurban 1, maka satu keluarga 1, maka kebagian seluruh pahala kurban. Benar enggak itu? Itu yang mengatakan kurban bukan sunnah muakkad tapi sunatul kifayah. Jadi beda-beda hukum. Bihaqina sunatul kifayah. In ta'dada ahlul bait fa ija fa'alaha wahidun minhum saqata talab alal baqina. Kata ulama, kalau kemudian itu jatuhnya sunnah kifayah, maka satu orang melaksanakan itu kurban, maka satu keluarga mendapatkan pahalanya. Itu namanya sunnah kifayah, menghukumkannya, bukan sunnah muakkad. Tapi kemudian dari sunnah muakkad beralih lagi menjadi hukum wajibah. Nah ini dianya nih. Hukum wajibah. Di mana hukum wajibah, Bang Hendra? Apabila ada kata najar dari seseorang yang berkurban. Begini. Ada 2 prakteknya. Ada doh izan najaro doh yatan muayyanatan, ada doh yatan bizimatihi. Kalau najar kurban yang ada muayyanatan itu yang langsung ada jatnya, ada barangnya, ada kambingnya. Dia ngomong, kambing ini saya niatkan
untuk korban tahun ini buat saya. Atau bahasanya, ini kambing saya niatkan kurban untuk diri saya. Itu jatuhnya korban wajib. Ini kambing, ditanya, "Po, itu kambing buat apaan?" "Ini kambing milik saya, akan saya korbankan untuk saya." Atau kambing ini korban buat diri saya. Tuh jatuh sunnah muakkad menjadi wajib. Wajib itu wajib. Emang apa bedanya antara sunnah muakkad dengan barang wajib? Kalau barang sunnah, maka sebagian sepertiga berarti pahanya ya, atau boleh dia ambil kambingnya kemudian dia makan dagingnya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau korban wajib dengan sebab najar tadi, itu daging nggak boleh dia makan sama sekali. Haram. Karena kenapa? Karena sudah dinazarkan. Ini duit 50.000 saya niatin buat anak yatim. Boleh nggak jemakan tuh duitnya? Boleh diambil 10.000? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah dia niatkan untuk bernajar kepada anak yatim. Ini kambing saya niatin buat korban saya. Sama nggak ini duit saya niatin 50.000 untuk anak yatim? Hak siapa tuh? Anak yatim. Boleh diambil 10.000 buat beli rokok 4 batang? Nggak boleh. Kenapa? Karena udah diomongin. Begitu pula itu kambing. Pak, bagaimana kalau saya mau korban sunnah? Cukup kita ngomong. Bang Hendra, bawa apain itu kambing? Buat apaan? Korban ntar hari raya. Udah cukup gitu doang. Tanya panitia, kambing siapa ini Bang Hendra? Ini kambing kurban buat dipotong di hari raya. Begitu. Atas nama siapa? Atas nama saya. Tapi ini korban, ini kambing, tolong dipotong, disembelih pada hari raya. Begitu dong udah ngomongnya. Itu namanya disebut korban sunnah. Makanya kebanyakan korban sunnah itu motongnya sendiri. Karena enggak banyak omong. Ataupun kemudian nyuruh orang lain tanpa kemudian meniatkan ini buat korbannya. Cukup. Pak, itu ntar dapat pahala. Ya dapat. Kenapa? Karena niat mah bukan di mulut. Niat mah adanya di hati. Satu. Yang kedua, begini ngomong. Jauh sebelum dia ngomong. Seandainya saja saya punya duit di hari raya kurban, maka saya niat membeli kambing. Duitnya udah ada belum? Kambingnya banyak sono, belum duitnya belum ada, ya kan belum punya ya. Masa kambing orang kita bawa? Itu berubah yang punya. Begitu kemudian tanggal 9 lagi puasa, habis Arafah, habis Tarwiyah, mau puasa Arafah malam tuh, malam Rebo. Bang Hendra ada yang ngetok pintunya. Assalamualaikum. Siapa sih maghrib datang, kagak punya pikiran bedah. Kata Bang Hendra, Assalamualaikum. Lam. Tuh ya, lo udah nggak pakai alif lagi, langsung lam. Lam. Apa itu? Wah. Gua siapa? Lu kagak tenget apa mau suara gua? Gua udah lupa sama suara lu. Lakin kenal lu itu. Gitu ya.
Begitu aja keluar, lu. Begitu. Namanya orang Betawi ya. Main make maghrib kayak kagak ada waktu lagi loh. Begitu ya. Lah bukan begitu. Kita udah lama, hampir ada 4 tahun kagak ketemu. Iya, romannya lu rada gantengan dikit. Orang duit gua banyak, gitu ya. Coba lu, orang lu susah, romananya kelihatannya tambah hitam aja lo, ada gitu ya. Kata temennya, ya namanya temen ya, main banyolan. Mau ngapain lu? Kemari, maghrib, romannya penting amat. Dulu, gua minjem duit malu kan 5 juta. Tuh. Ingat 4 tahun yang lalu, waktu gua susah. Gue pernah minjem duit lu 5 juta. Itu apa sekarang gue inget. Begitu gue inget gue lagi punya duit, maka kata bini gue, bang, no utang lu sama si Indra bayar. Takut dia kagak punya duit, ya Arab-Arab. Kata Indra, gue udah lupa mau utang itu. Gue kan kalau ngasih orang gue mah ikhlas. Begitu, ya ikhlas ya ikhlas. Cuman kan di akhirat tuh gue takut ditagih, maka gue kasih nih duit 5 juta sama ini 5 juta lebihnya. Sebagai tanda terima kasih gue sama temen, jadi gue tambahin 5 juta, jadi ini sekarang 10 juta, lu ambil dah. Kata Indra, lah ini bener ini. Lah bener, ini duit apa duit main-mainan gitu ya. Lu duit beneran, gue udah kaya sekarang, begitu. Ya udah terima kasih. Lu mau ngopi? Kagak dah, gue langsung pulang. Supir gue nungguin, gitu. Mobil lu kali, bukan Grab. Oh. Akhirnya kata Bang Endra, ya Allah rezeki mah gak begitu. Emang dari kemarin gue pengen korban. Dia beli tuh kambing tanggal 9. Pagi-pagi subuh udah bangun nyari kambing. Kedapet yang 5 juta. Kata orang, bang itu kambing kayak kuda, pala lu. Begitu ya. Kambing kayak kuda gitu ya. Saking gedenya. Berarti bang kambing bang, oceng. Di mana belinya? No, jar 15. Masya Allah itu kambing tanduknya ada 4. Lah kambing mahal. Bawa anda ke masjid Nuruddin. Assalamualaikum, mana panitia ya? Mengapa bang Hendra? Gue naruh kambing nih buat potong dari raya. Punya siapa bang? Punya gua lah. Gua yang nuntun masa punya lu, gitu ya. Ngomong aja lo, gue jadi orang kaya, gue sikat pala lu lo, ya gitu ya. Punya duit ada galakan dikit ya. Tuh jatuh kambing tuh, jatuh kambing sekalipun dia ngomong begitu, itu kambing udah jatuh najar. Mengapa? Karena jauh hari jadi omongin, kalau saya punya duit saya mau korban. Seandainya saya lulus sekolah, saya mau sedekah. Wajib enggak begitu lulus? Wajib. Begitulah umpama kayak kurban. Itu modelnya. Maka wayanya Bang Hendra kagak boleh itu makan dagingnya, karena jatuh kambing itu kurbannya adalah kurban wajibah dengan sebab najar. Tuh dianya. Pak, bagaimana kalau saya punya duit saya kagak ngomong kalau Nabi saya beli kambing? Enggak. Jatuh najar enggak. Sunnah muakkad, betul. Bukan wajibah, bukan. Kenapa? Karena tidak diniatkan jauh-jauh hari, begitu punya duit dia beli, cukup namanya tuh korbannya korban sunnah muakkad atau korban sunnah. Itu bedanya. Yang kedua, selain kagak boleh dimakan, kalau wajibah semakin wajib maka semakin banyak pahalanya. Beda dengan sunnah, pahalanya makin banyak. Kata Bang Hendra ngomong begini, andainya Allah berikan rezeki sama saya, maka saya pengen beli kambing 2. Saya pengen korbanin emak sama bapak saya. Kalau ya Allah, kalau punya duit, namanya Allah Maha Kaya, dari mana jalannya? Mudah-mudahan saya niat saya mau korbanin bapak mama saya.
Tuh begitu tuh ya. Benar. Begitu tanggal 8 Zulhijjah, ada yang ngajak bisnis tanah. Itu orang lagi kayak dihipnotis. Tanggal 9 udah ayo aja bayar. Untungnya berapa duit? 100 juta. Namanya juga cerita, jangan kecil ya. Cerita mau cerita. Kalau kan cerita 5 juta kagak enak banget. Untungnya 100 juta. Tanggal 9 tuh kata Bang Indra, ya Allah, kemarin sudah niat, maka jatuhnya wajibah sekalipun bukan emaknya, babanya yang niatin, karena Bang Indra yang punya niat untuk emak babanya, maka kurban tetap menjadi wajibah. Kenapa? Karena udah dinajarin dari awal belum punya duit. Itu begitu tuh. Maka banyak orang kampung kagak pada paham mana najar, mana sunnah. Pak, bagaimana kalau kemudian itu barangnya yang atau minta, padahal dia udah ngomong wajibah, kok aku mah gue minta dagingnya, begitu. Maka kalau begitu mah tukar aja udah kambing atu, si Indra tukar kambingnya sama si Heri, begitu. Ini kambing lu minta paha, nih paha si Indra. Sekecil amat paha Indra, gitu ya. Maksud paha kambingnya. Nih Bang Hendra, nih paha kambing si Heri. Tukarin panitia, begitu. Pak, bagaimana kalau kemudian sapi? Tukar aja. Kalau sapinya 3, gampang Pak. Kalau sapinya 1, pusing juga deh tuh panitia ya. Sapinya 1, 7 orang minta sapi semua ya, karena dia korban sapi ya, minta sapi semua. Kagak maunya sapi. Ya bilangin wayahnya panitia, ini udah jatuh kurban wajibah. Kalau abang pengen banget sama memakan namanya itu daging sapi, abang beli dah di pasar Meruya. Kalau kagak di pasar Jabon, beli aja cepet, dapat setengah kilo lebih dikit. Kalau memang ngerasain mah, Pak saya pengen dagingnya, beli di pasar dah. Pak saya pengen tulangnya, beli dah. Kalau memang di masjid itu cuman 1 sapi. Kalau 2 mah enak, kalau 1 susah ya. Wayahnya dikasih pengertian. Pak bagaimana kalau kemudian itu patungan, boleh enggak? Jauh sebelumnya ulama sudah memberikan komentar dalam kitab. Padahal nih kitab ratus tahun yang lalu. Kan namanya patungan sapi mas sekarang-karang ini ya. Zaman dulu mah kan enggak ada. Enggak ada ya. Zaman kita kecil Bang Hendra enggak ada orang patungan sapi. Patung sapi mah kan udah 2000 kemarin nih. Baru ada hukum-hukum orang patungan. Dulu mah enggak ada. Tapi ulama ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu udah ngarang nih kitab. Bagaimana hukum patungan, boleh enggak? Gitu. Maka ulama katakan di dalam ini kitab, fa in jabaha anhu wa an ahlihi au anhu au asraqa gairahu bisawabiha sohatil tadhiyah. Apabila orang menyembelih korban dari seseorang atau dari keluarganya atau dari orang yang dikurbankan, atau wa asraqa gairahu, ataupun kemudian asraqa itu berbarengan selain orang tadi, bukan keluarga, Bang Dedi, Bang Ahmad, Bang Endra, tuh si Jokowi deh tuh apa, si Fikri nih, Bang Bang Puat ya, Bang Putra, 7 orang tuh kan bukan saudara semua ya. Orang lain bukan orang lain patungan teman-teman, boleh enggak sohat
sah kurbannya. Jadi boleh. Jadi boleh patungan. Kan ada yang mengatakan patungan nggak boleh. Ada orang ngomong nggak boleh patungan kalau bukan keluarga. Boleh, boleh, boleh. Pak, bagaimana kalau kambing sama sapi lebih utama mana? Lebih utama kambing. Karena kalau kambing sendiri, sapi betujuh. Kambing dek dewe. Sapi betujuh. Kalau kan nunggangin nanti sapi betujuh 3 orang, 7 orang. Itu mungkin kata kita, entar bener sono ya beda lagi. Itu mah hak Allah, mau bagaimana ke caranya. Tapi di dunia mana yang lebih utama? Lebih utama kambing ketimbang sapi. Tapi lebih utama sapi dan onta kalau satu dibanding kambing. Bang Dedi beli sapi satu buat korban dia sendiri. Lebih utama daripada kambing satu. Begitu. Jadi cakepan kambing daripada sapi. Tapi lebih utama sapi kalau sapinya beli sendiri daripada kambing. Jadi kalau patungan, cakepan patungan sapi apa kambing dek dewek, cakepan kambing dek dewek daripada patungan sapi. Tapi boleh nggak? Boleh. Abdolnya begitu. Tapi lebih utama sapi kalau sendiri ketimbang kambing sendiri. Kayak Presiden Jokowi kan beli sapi atu. Berapa harganya? 120 juta. Sapi 120 juta. Kita 120 juta hitung 6 sapi ya. 6 sapi karena sapinya 20 juta. Sapinya gede. Kalau kita sapinya saya sapi kayak kambing, begitu ya. Saya sapi, itu mah bukan sapi, kambing. Begitu dipotong, dia mah jadi sapi. Karena dia udah mengakui kalau dia punya kekurangan. Kecil, kagak bisa bergerak. Kata sapi, set gua kecil begini, menarik banyak banget. Lalu gua udah kagak mau bergerak. Lo apain juga. Ya. Ada lagi orang korban kambing, tawa-tawain. Apa lu tawa gua kambing? Itu kambing apa kucing? Gitu ya. Nah, emang orang pada lemes-lemes banget ya. Mengapa orang mau korban sih lagi yang pada lemes-lemes banget? Itu mah bukan kambing kali, kucing. Mengapa emang? Kecil banget. Lah kambing ini gua belinya juga di sono. Emang kucing bunyinya bagaimana? Embe, gitu. Padahal mau kecil, mau gede, kalau memang sudah ada ukuran buat korban sah aja. Tapi memang yang lebih besar, yang dagingnya lebih banyak itu lebih utama. Tapi di mana kemudian kita korban? Man koroba kurbanan babi awali katratin katarat min damihi ghafarallahu junubah wa junubah iyalihi. Siapa orang yang korban di hari raya, maka sungguh dari korban yang disembelih meneteslah kemudian itu darahnya, maka dari darah menghapuskan yang punya dan juga mengampuni dosa-dosa keluarganya. Jadi beruntung kalau kita bisa korban, hari itu dosa kita diampunin sama Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa korban di hari raya. Korbannya kambing, jangan korban perasaan. Bahaya itu ya kalau korban perasaan. Gue juga korban benar, gue korban diri. Korban diri. Emang lu Anwan P apa namanya itu? PKS bukan. PHP ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan rezeki yang banyak agar kita mampu melaksanakan dan mampu membeli kurban di hari raya. Agar Allah Subhanahu wa taala ampunin juga dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, seluruhnya dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau nanya lempangan ini? Ada yang mau nanya? Enggak apa-apa. Ya, jadi
Kalau orang yang sudah meninggal dunia, dia belum diakekain, maka lebih utama akekah, karena korban ini masih ihtilaf kalau orang udah meninggal dunia. Tapi ketika orang itu masih hidup, umpama Dedi di hari raya tanggal 9, dia ngomong, saya beli kambing, apakah buat akikah atau korban? Maka korban lebih dulu karena ada di waktunya. Kenapa? Karena akikah masih panjang waktunya. Setelah hari raya dia punya rezeki masih bisa beli. Boleh enggak akikah di bulan Ramadan? Di bulan Syawal? Di bulan Dzulqa'dah? Boleh. Tapi kalau korban adanya cuma 4 hari setahun, maka begitu di hari tanggal 9 dia punya duit, saya bingung saya, apakah kambing saya buat korban atau akikah? Korban dulu, karena korban sudah ada di depan. Karena kalau akikah mah masih panjang, begitu. Tetapi kalau beli di bulan Maulid, jadi ngomong, ini kambing buat korban atau akikah? Akikah. Kenapa? Karena memang bulannya itu bulan yang bukan buat berkorban. Jadi lihat situasi. Begitu. Kita ngomong sama Heri, boleh kenceng-kenceng, boleh. Boleh. Malalo, boleh. Ya. Tapi sama bayi mah jangan kenceng. Bayi, balang dia, bocah ya. Mati sawat langsung 3 juga, ya. Bayi mau ngomong, nang ning nong, kan begitu ya. Jadi lihat situasi dan tempat serta kondisi. Itu hukum lebih mana lebih baik, lihat tempat. Begitu Bang Dedi. Ada lagi ya. Boleh nggak daging korban diolah untuk panitia? Boleh kalau itu daging memang diperuntukkan kelak buat panitia. Jadi panitia, ya, ini ada daging korban, dipotong lebih awal karena untuk persiapan makan panitia. Apakah kemudian jadi itu daging korbannya? Jadi boleh enggak? Boleh. Tapi kelak panitia kalau kemudian dapat bagian sedikit, maka jangan marah. Dari ukuran yang lain karena enggak kebagian. Kenapa? Karena bagiannya sudah dia makan lebih dahulu sebelum dibagiin. Begitu maksudnya. Aja dia. Lah ini panitia kebagiannya sedikit, nggak ada upahnya. Jangan marah. Karena bagiannya sudah dimakan awal duluan. Begitu. Begitu Bang Anu. Tapi misalnya jangan sebelum Id. Jadi setelah Id baru ada ijabnya. Jangan sebelum Id. Tanggal 9 ngomong, "Nu kambing buat panitia." Ya, begitu. Belum dipotong. Jangan dimilikin karena itu masih hak orang. Paham enggak begitu? Eri denger. Eri marah. Apa lu kata? Gua yang beli buat panitia. Gua korok lu. Begitu ya. Lah kambing gua belum dipotong dikata buat panitia. Buat Heri. Ntar kau udah dipotong, udah Id, baru ngomongin makan buat panitia. Jangan dipisahin maksudnya. Di kambing buat panitia, pisahin ya, gede banget. Itu belum tanggal 10 Zulhijjah, bulan Lebaran. Jangan, karena masih hak orang, belum dipotong. Paham gak begitu dia? Kan kalau itu masih hak dia. Udah disembelih itu baru hak kaum muslimin. Kenapa? Karena yang punya udah nyerahin waktu disembelih. Kan kudu diserahin. Bang Dedi memotong selain Pak Ustadz Aswan
ini kambing saya serahin untuk disembelih pada hari raya kurban. Tuh. Atau pada hari rayanya ngomong, Pak Ustaz, tolong nih kambing saya disembelih atas nama saya untuk kurban saya di hari ini. Turut begitu. Begitu Bang Oji. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, rezeki yang halal, badan sehat, panjang umur, bisa istiqomah di dalam keimanan dan beribadah kepada Allah. Al-Fatihah bil Qubul. Al-Fatihah.